Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 340 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat pisang kremes yang bisa bersarang, garing, dan renyah. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahan untuk kremesnya 100 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram tepung beras putih, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 25 gram tepung tapioka atau tepung kanji, saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 60 gram gula pasir, 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 375 ml air, setengah sendok teh baking powder. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, campur tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, dan garam. Ini kita aduk sampai rata. Kemudian, kocok lepas telurnya sampai putih dan kuningnya ini tercampur rata. Lalu kita masukkan ke dalam campuran tepung ini ya. Kita aduk, lalu kita masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk sampai tercampur rata. Jadi bahan cairnya ini kita masukkan sedikit demi sedikit supaya nanti hasilnya tidak bergerindil. Setelah semua bahan cairnya ini kita masukkan, tambahkan baking powdernya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian untuk mencetak kremesnya bisa menggunakan sendok sayur atau bisa juga menggunakan botol seperti ini. Tutupnya kita beri lubang-lubang seperti ini ya. Saya lebih suka menggunakan botol daripada sendok sayur, karena saya bukan ahlinya untuk membuat kremesan. Jadi saya menggunakan botol seperti ini untuk mengurangi resiko kegagalan membentuk sarangnya. Bahan berikutnya, bahan untuk pencelupnya. 50 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung beras putih, 15 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 30 gram gula pasir atau ini setara dengan 2 sendok makan, 1/4 sendok teh garam halus, 150 ml air. Cara membuatnya, campur semua bahan-bahan kering. Jadi ada tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, dan garamnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata dulu, baru kemudian masukkan bahan cairnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Pastikan gula pasirnya ini betul-betul larut. Berikutnya, kurang lebih 12 buah pisang kepok kuning. Pisang kita kupas, lalu kita bentuk kipas seperti ini ya. Jadi 1 buah ini saya belah jadi
3 bagian seperti ini. Semua bahan sudah siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya dengan menggunakan api cenderung besar sampai betul-betul panas. Setelah betul-betul panas, lalu kita kucurkannya seperti ini sampai penuh. Seperti ini ya. Kita biarkan sampai kremesnya ini agak kokoh ya. Setelah agak kokoh, kemudian celupkan pisangnya, lalu kita taruh di atas kremesnya ini, secukupnya ya. Ini kurang lebih 3. Bagian pinggir remah-remahnya ini kita satukan ya ke tengah seperti ini. Lalu kecilkan apinya supaya nanti hasilnya tidak gosong. Ini kita biarkan sampai bawahnya berwarna kuning kecoklatan. Sebelum kremesnya ini betul-betul keras, maka ini kita pisahkan satu sama lain. Bisa menggunakan sotel atau bisa juga menggunakan gunting. Saya lebih senang menggunakan gunting ya. Jadi ini kita pisah-pisahkan. Ini bagian bawah sudah terlihat kecoklatan ya. Lalu kita balik. Kita biarkan bagian bawahnya yang satunya ini matang, kecoklatan, baru nanti kita angkat. Jadi ini menggorengnya sekali balik. Ini sudah matang, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jangan lupa ini kita bersihkan remah-remahnya ini ya. Dan jangan lupa besarkan apinya lagi. Nah, ini hasilnya pisang kremes yang sudah jadi. Ini bisa bersarang dan sangat renyah. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pilih pisang kepok kuning yang betul-betul sudah matang supaya nanti rasanya manis. Yang kedua, untuk menghasilkan sarang yang bagus, maka lebih baik gunakan botol yang tutupnya kita lubangi kecil-kecil seperti ini daripada menggunakan sendok sayur. Karena kalau kita tidak ahli, maka nanti hasilnya bisa seperti bakwan, mengumpul jadi satu, tidak bisa bersarang. Yang ketiga, teknik menggorengnya. Pertama-tama, panaskan minyak secukupnya dengan menggunakan api cenderung besar sampai betul-betul panas. Setelah minyaknya betul-betul panas, maka tuangkan adonan kremes dengan jarak kurang lebih 30 cm, memutar memenuhi minyaknya. Biarkan kremesnya ini agak kokoh, baru kemudian celupkan pisangnya, lalu kita taruh di atas kremesnya ini. Kecilkan apinya supaya nanti hasilnya tidak gosong. Biarkan sampai bawahnya ini agak kekuningan. Sebelum kremesnya ini betul-betul keras, maka pisahkan satu sama lain, bisa dengan menggunakan sotel ataupun gunting. Dan remah-remah yang masih terlihat menyebar, kumpulkan ke tengah supaya bisa menyatu. Lalu setelah bawahnya agak kekuningan, kita balik, biarkan sampai pisangnya matang atau terlihat kekuningan. Jadi teknik menggorengnya hanya sekali balik. Yang keempat, untuk penggorengan berikutnya,
Bersihkan minyak dari remah-remah yang tertinggal, kemudian besarkan apinya. Karena kalau apinya kurang besar, maka tidak akan membentuk sarang yang bagus. Kecilkan apinya setelah pisangnya kita taruh di atas kremesnya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat pisang kremes yang bisa menghasilkan sarang yang bagus dan garing renyah. Terima kasih telah menonton video ini.